Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak, Ibu akan menjelaskan sifat-sifat operasi hitung bilangan. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Masih ingat kalian? Yang pertama sifat komutatif, yang kedua asosiatif, yang ketiga sifat distributif. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif bisa digunakan juga pada perkalian. Yang pertama, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ibu contohkan, misalkan A dikali B dalam A dikali dalam kurung B ditambah C. Nah, langkah yang pertama dengan menggunakan sifat distributif A dikali B. A kali B karena ditambah dijumlahkan, berarti di sini tandanya pakai tanda jumlah. Kemudian A kali C. Kita tulis A dikali C. Langsung kita ke contoh. A-nya misalkan 6, B-nya 8, C-nya 3. Nah, A-nya 6 kita masukin, A-nya 6, B-nya 5, C-nya 3. Sekarang kita hitung dengan menggunakan sifat distributif. 6 kali 5. 6 kali 5. Ya, beri tanda kurung dulu. Kemudian tambah. Nah, kemudian 6 kali 3. 6 kali 3. Beri tanda kurung 6 kali 3. Setelah ini baru kita hitung 6-nya tetap. Kerjakan dulu yang di dalam kurung. 5 ditambah 3, 8. Kemudian ini kerjakan dulu yang dalam kurung. 6 dikali 5, 30. Ditambah 6 dikali 3, 18. Sekarang kita jumlahkan. 30 tambah 18, 48. 6 kali 8 juga 48. Hasilnya sama. Ya, ketika hasilnya sama, berarti sifat distributif bisa digunakan dalam penjumlahan. Soal berikutnya. Ini ada contoh soal. Nomor 1, misalkan dalam kurung 20 dikali titik-titik ditambah 20 dikali titik-titik sama dengan 20 dikali tanda kurung, ya, tanda kurung 10 ditambah 5. Nah, kita isi dulu yang titik-titik ini dengan angka berapa. Nah, kita lihat di sini. Kita ingat sifat distributif itu. Yang pertama 20 kali 10. Berarti diisi angka dengan 10. 20 kali 10. Di sini diisi angka 10. Tambah. Kemudian 20 kali 5. Di sini diisi angka 5. Setelah diisi angka-angkanya, baru kita hitung. 20 kali 10, 200. Tambah 20 kali 5, 100. Sama dengan 20 kali, kita tulis 10 tambah 5, 15. 200 ditambah 100, 300. 20 dikali 15, 300. Hasilnya sama. Lanjut contoh soal yang kedua. Dalam kurung 15 dikali 30
ditambah dalam kurung 15 kali 10 sama dengan titik-titik dikali dalam kurung titik-titik ditambah titik-titik. Kita isi angka ini berapa, angka yang di sini berapa, angka yang di sini berapa. Kita lihat di sini. Sini ada angka yang sama. Kalau kita perhatikan, angka yang sama adalah angka 15. Berarti kita isi di sini angka 15. Angka yang beda ada 30 dan 10. Kita isi di sini 30 dan 10. Kita cek dengan menggunakan sifat distributif 15 kali 30, 15 kali 30 tambah 15 kali 10, 15 kali 10. Sekarang kita tinggal hitung. 15 kali 30, 450 tambah 15 kali 10, 150 sama dengan 15 dikali 30 tambah 10, 40. 450 ditambah 150, 600. 15 dikali 40 juga hasilnya 600. Hasilnya sama. Ya, ketika hasilnya sama yang kanan dengan yang kiri, berarti kalian menghitungnya benar. Tetapi apabila nanti kalian yang sebelah kanan dengan sebelah kiri berbeda hasilnya, berarti mungkin kalian menghitungnya ada yang salah. Pastikan kalian nanti menghitungnya harus kedua-duanya kanan dan kiri sama jawabannya. Ke sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Kita contohkan sama seperti sifat distributif terhadap penjumlahan. A dikali B dalam kurung A dikali dalam kurung B dikurangi C. Di sini bedanya di sini adalah pengurangan. Kalau tadi penjumlahan, kalau di sini adalah pengurangan. Bagaimana dengan menggunakan sifat distributif? A kali B. A kali B. Karena di sini tanda kurang, berarti di sini dikurangi. A kali C. A kali C. Langsung kita ke contoh, misalkan A sama dengan 6, B-nya 5, C-nya 3. A-nya 6, B-nya 5, C-nya 3. Nah, bagaimana caranya dengan menggunakan sifat distributif? 6 kali 15. 6 dikali 5. 6 kali 5. Tanda kurang, berarti dikurangi 6 kali 3. 6 dikali 3. Setelah ini baru kita hitung. 6 tetap. 5 kurangi 3, 2. 6 kali 5, 30. Kurangi 6 kali 3, 18. 6 kali 2, 12. 30 kurangi 18, 12. Hasilnya sama. Kita ke contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 1. Misalkan di sini titik-titik ya dalam kurung kali negatif 5 dikurangi di dalam kurung titik-titik dikali negatif 12 sama dengan 20 dikali negatif 5 dikurangi negatif 12. Kita isi dulu angkanya di sini. Kita lihat ke sifat distributif dari yang sebelah kanan. 20 kali negatif 5. Berarti di sini isi angka 20. Kemudian tanda kurang, di sini udah ada tanda kurang juga sama. Langkah yang kedua yang ini. Nah,
20 kali negatif 12. Berarti di sini tulis angka 20. Selanjutnya kita hitung. 20 dikali negatif 5, negatif 100. Kurangi 20 dikali negatif 12, negatif 240. Sama dengan 20. Nah, di sini negatif 5 dikurangi negatif 12. Atau bisa dikatakan di sini negatif berhimpitan dengan negatif. Negatif bertemu dengan negatif. Jadi positif. Ingat, dengan menggunakan sistem bayar utang, kalau positif adalah bayar. Utang 5 dibayar 12. Masih ada sisa ya, sisa kembalian. Kalau kembalian berarti positif, sisanya 7. Berarti positif 7. Ya. Kemudian yang ini negatif 100. Nah, di sini juga ada negatif ketemu negatif. Jadi positif. Jadi utang 100 dibayar 240. Ini kembalian. Kembaliannya adalah positif 140. 20 dikali 7 140. Hasilnya sama. Contoh soal berikutnya. 20 dikali dalam kurung negatif 5 dikurangi 8 sama dengan tanda kurung titik-titik dikali negatif 5 dikurangi tanda kurung 20 dikali titik-titik. Kita lihat ke sini dengan menggunakan sifat distributif. Langkah yang pertama 20 kali negatif 5. Berarti 20-nya diisi di sini. Tanda kurang. Langkah berikutnya ke sini. Nah, 20 kali 8. 20 kali 8. Setelah itu baru kita hitung. 20 tetap. Nah, kalinya tetap di sini tulis perkalian. Nah, di sini kamu ingat. Utang 5, utang lagi 8. Utangnya bertambah. Jadi utang 13. Negatif 13 sama dengan 20 dikali negatif 5. Ingat, perkalian jika tandanya berbeda hasilnya negatif. Berarti negatif 100. Kurangi 20 kali 8. 160. Sekarang kita hitung lagi, kalikan. 20 dikali negatif 13 adalah negatif. Ya, awas tadi udah Ibu bilangin. Jika perkalian tandanya berbeda, yang ini positif ini negatif, hasilnya negatif. 20 kali negatif 13 negatif 260. Sama dengan negatif, ini utang ya, utang 100, utang lagi 160. Jadi utangnya bertambah. Kalau utang jadi negatif, jadi utangnya 260. Nah, ternyata hasilnya sama. Ya. Mungkin sekian penjelasan sifat distributif terhadap penjumlahan dan pengurangan. Mudah-mudahan kalian paham ya. Tetap semangat anak-anak walaupun belajar daring. Ya. Matematika itu ternyata menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya.